Halo semuanya. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya satu hal nih. Siapa di antara kita yang belum menyentuh ponselnya sama sekali hari ini? Saya pikir hampir tidak ada ya. Karena kita tahu bahwa ponsel saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Seolah-olah menjadi tangan ketiga dalam aktivitas sehari-hari. Dunia digital kini bukan hanya tempat bersosialisasi, tapi juga menjadi ruang hidup kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Rusdi Aufa dari SMA Negeri 1 Lewiliang. Hari ini saya ingin menuturkan isi dari sebuah buku yang menurut saya sangat relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini. Buku itu berjudul Cara Mengajarkan Literasi Digital untuk Mencegah Cyberbullying dan Kekerasan Online. Buku yang ditulis oleh Gekarsa pada tahun 2024. Saya memilih buku ini karena saya sering melihat sendiri dengan mata kepala saya bagaimana dunia digital yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan justru kerap kali dipenuhi dengan komentar penuh kebencian, ejekan, bahkan kekerasan online loh. Ada yang dijadikan bahan bulian di kolom komentar. Ada juga yang dijadikan bahan gosip di grup online. Mirisnya, semua itu sering dianggap biasa saja. Oleh karena itu, diperlukanlah pemahaman literasi digital agar hal tersebut tidak terjadi. Ngomong-ngomong, apa sih yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata literasi digital? Bisa pakai HP? Atau bisa akses internet? Sebagaimana dijelaskan dalam buku ini, literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir kritis, beretika, dan bertanggung jawab penuh dalam setiap aktivitas online. Internet bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah alat yang luar biasa. Belajar menjadi mudah, informasi cepat kita dapat. Tapi di sisi lain, ia dapat menyebarkan hoaks dan kebencian hanya dalam hitungan detik. Maka dari itu, literasi digital tidak boleh hanya berhenti di kemampuan teknis, tapi juga harus menyentuh moral dan etika. Salah satu fokus utama dari buku ini adalah fenomena cyberbullying atau kekerasan online. Cyberbullying bisa berupa penghinaan, penyebaran data pribadi tanpa izin, hingga pengucilan lewat grup online. Mungkin sih kelihatannya sepele ya, tapi dampaknya bisa sangat besar. Ada anak yang kehilangan rasa percaya diri, ada yang takut berinteraksi sosial, bahkan ada yang sampai mengalami gangguan mental karena tekanan di dunia digital. Oleh karena itu, penulis mengingatkan bahwa kata-kata di dunia digital tidak akan pernah benar-benar hilang. Komentar negatif yang pernah kita kirim mungkin bisa dihapus. Tapi, apakah yakin harapan korban tidak pupus? Itulah sebabnya kita semua, terutama generasi muda, harus belajar menahan diri untuk berkata buruk. Karena setiap kata yang kita ucapkan punya kekuatan. Bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menyakiti. Dalam buku ini, penulis juga menyoroti peran penting orang tua dan guru dalam menanamkan nilai-nilai literasi digital. Orang tua tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tapi juga sebagai pendamping dan pembimbing. Seringkali orang tua kita hanya berkata, HP terus, kapan sih kamu mau belajar? Tanpa pernah benar-benar mengetahui apa sih yang dilakukan anaknya ketika memakai gawai. Padahal yang dibutuhkan anak bukan sekadar larangan, tapi juga pendampingan. Anak perlu ditanya dengan siapa ia berinteraksi, apa yang ia lihat, dan apa yang ia rasakan ketika sedang online. Begitu juga dengan guru. Guru adalah tokoh penting di sekolah yang dapat menanamkan nilai-nilai literasi digital melalui pembelajaran. Contohnya, ketika guru memberi tugas, beliau mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tidak menyalin dari internet tanpa mencantumkan sumber, atau untuk menghargai pendapat temannya di forum online. Kalau kita lihat realitas di sekitar kita, perundungan digital telah menjadi fenomena umum. Bahkan di kalangan pelajar loh, ada yang mengejek penampilan orang lain melalui komentar, menyebarkan foto tanpa izin, atau menulis status yang bertujuan menyindir dan menjatuhkan. Ironisnya, banyak dari tindakan ini dibungkus dengan dalih, cuman bercanda kok. Padahal, bercanda yang menyakiti adalah bentuk kekerasan. Fenomena semacam ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran literasi digital.
Kita seharusnya menyadari bahwa di balik setiap akun media sosial ada manusia yang punya hati dan perasaan. Maka jangan biarkan jari jemari kita ini menjadi senjata yang melukai, karena teknologi untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Buku ini tidak hanya membahas masalah, tapi juga menawarkan solusi yang dapat kita gunakan. Pertama, penulis menekankan pentingnya literasi digital sejak dini, karena anak-anak perlu dikenalkan pada etika bersosial media. Yang kedua, penggunaan teknologi tepat guna, yang artinya kita memilih dan menggunakan teknologi sesuai kebutuhan dan dapat membawa manfaat bagi kita, seperti memanfaatkan internet untuk belajar. Yang ketiga, membangun budaya empati di ruang digital. Kita bisa nih memulai dari hal-hal yang kecil, seperti memberi komentar yang positif. Karena tindakan kecil tersebut bisa menumbuhkan rasa aman dan nyaman di dunia maya. Ingat, setiap kali kita menggunakan media sosial, kita sedang berada di ruang publik, ruang yang bisa dilihat oleh banyak orang. Apapun yang kita tulis atau kita unggah akan mencerminkan siapa sih diri kita yang sebenarnya. Sehingga ini menjadi pengingat bagi diri kita untuk berpikir sebelum bertindak. Bahkan nih ya, dalam hal yang tampak sederhana seperti mengetik pesan. Dengan begitu, kita semua tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga penjaga nilai kemanusiaan di era digital. Generasi muda bukan hanya generasi online, tapi juga generasi yang peduli dan berempati.